Yang masih bodoh itu rakyat Republik Indonesia, masih terlalu fanatik buta kepada sosok-sosok tokoh tertentu. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia sampai saat ini masih belum bisa menikmati kekayaan hasil sitaan korupsi. Karena memang seluruh rakyat Indonesia ini masih terlalu fanatik buta kepada sosok-sosok tertentu. Padahal seharusnya rakyat Indonesia ini sudah bisa menikmati hasil sitaan dari para koruptor yang asetnya sudah dirampas oleh negara berjumlah ribuan triliun rupiah. Tetapi mengapa rakyat Indonesia saat ini masih belum bisa menikmatinya? Ya karena jawabannya seluruh rakyat Indonesia ini masih terlalu fanatik buta kepada sosok-sosok tertentu, tidak fanatik buta pada kebenaran. Nah, fanatik buta kepada kebenaran itu membutuhkan ilmu pengetahuan, sedangkan rakyat Indonesia tidak. Mayoritas rakyat Indonesia itu masih terlalu fanatik buta pada ketokohan, bukan fanatik buta pada kebenaran. Contohnya misalnya nih, ketika sudah fanatik buta pada Presiden Prabowo Subianto, maka apapun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto akan selalu dibenarkan, dipuja-puja, tanpa berani mengkritik kebijakan yang salah. Ini adalah fanatik yang terlalu buta, membabi buta. Nah, ketika sudah fanatik buta pada Jokowi misalnya, maka apapun yang dilakukan oleh Jokowi selalu dibenarkan tanpa ada kritik dan saran sama sekali. Inilah mayoritas rakyat Indonesia. Makanya ketika kami mengkritiki Jokowi, mengkritiki Prabowo, langsung diserang bareng-bareng. Ini kan aneh. Tatkala kita memilih seseorang, contoh ini saya memilih Jokowi, tapi saya juga mengkritik Jokowi. Jadi saya itu pemilih Jokowi 2 periode, tetapi saya juga tidak segan-segan mengkritiki Jokowi. Tetapi rakyat Indonesia langsung menyerang saya, karena memang seperti itulah kualitas rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah kalau sampai saat ini masih hidup sengsara, susah, menderita, belum bisa menikmati kekayaan negara, ya rasakan sendiri. Nah, setelah itu minta ijazah amalan-amalan. Nah, kami berikanlah ijazah amalan-amalan. Kemudian mengeluh, kok enggak mustajab. Jadi serba kebingungan menghadapi rakyat Indonesia ini. Dijak tirakat yang sungguh-sungguh mengeluh, yang namanya ingin mendapatkan kemuliaan itu kan harus tirakat. Harus tirakat bertahun-tahun. Enggak ini. Diajak berpolitik, fanatik buta. Tidak melihat kebenaran, tetapi melihat sosok-sosok tertentu. Ini memang PR yang sungguh luar biasa menghadapi rakyat Indonesia. Makanya ketika kami zaman masih muda dulu ya, masih muda nih, kami sudah sering mendapatkan tawaran itu menjadi guru di luar negeri, bukan guru di dalam negeri. Guru di luar negeri, guru hadis di sana sini. Tetapi guru kami itu melarang. Mengapa? Ya didiklah rakyat Indonesia. Didik rakyat Indonesia yang sungguh-sungguh. Saat itu kami menjawab begini. Alah Mbak Yai, rakyat Indonesia itu jangankan diajak ngaji serius, diajak ngaji sedikit saja ngeluh rakyat Indonesia itu. Mending saya itu ingin jadi guru di luar negeri, kan sudah ada tawaran di negeri A, di negeri B. Tapi guru kami berkali-kali jangan ke luar negeri, kamu jangan hanya mikir dirimu sendiri, tapi pikirlah rakyat Indonesia. Itu saran guru kami, nasihat guru kami kepada kami. Nah, saat ini kami sudah hampir usia 50 tahun nih ya. Ini masih sama, rakyat Indonesia itu masih fanatik buta kepada ketokohan tokoh tertentu. Kalau sudah fanatik A ya A, gak mau B, gak mau C sama sekali. Nah, contoh ini lagi, ketika sudah fanatik buta pada sosok baru. Sosok baru ini adalah Pak Purbaya Yudi Sadiwa, Menteri Keuangan baru. Wah, dilulukan di mana-mana. Kalau ada yang kritik sedikit sekali, ya sedikit saja dikritik, itu langsung diserang bareng-bareng. Maka ini kan Masya Allah, begitu rakyat Indonesia itu aneh. Padahal sebenarnya sama seperti Sri Mulyani ketika awal-awal menjadi Menteri Keuangan. Iya atau enggak? Cobalah ingat-ingat. Menteri Keuangan awal-awal Sri Mulyani menjabat itu dilulukan kan? Yang nama politik itu Masya Allah, masalah politik ini tidak kebenaran mutlak seperti kebenaran yang kita pegang, yaitu agama. Ingat nih, rakyat Indonesia ini harus mulai sadar. Dan memang ya itulah namanya politik. Sehingga banyak sekali musuh-musuh Islam itu yang mendoktrin orang-orang awam. Kalau bisa para kiai dan ulama itu
dilarang jangan ikut politik. Politik itu bukan ranahnya para ulama, para kiai. Para ulama dan kiai itu ngertinya hanya ngaji saja, begitu. Ini kan politik busuknya orang-orang yang rakus, tamak kedudukan. Karena mereka takut kalau mereka nanti ketahuan oleh para kiai, para ulama, mereka tidak bisa menggarong kekayaan negara seenaknya. Sehingga mereka bareng-bareng menyuarakan kalau bisa kiai itu hanya ngaji. Lah padahal ngaji yang paling afdol, paling utama adalah ngaji tentang politik, tentang siasah. Mengapa? Ngaji tentang siasah, tentang politik itu bukan hanya mikir diri sendiri, tetapi mikir kesejahteraan seluruh rakyatnya. Itulah ngaji politik. Sehingga kalau politik ini benar, maka kehidupan seluruh rakyat Indonesia, rakyatnya itu akan adil, makmur, sejahtera. Itulah politik. Ngaji yang paling hebat itu ngaji politik, bisa membentuk negara, sistem negara yang benar-benar orang-orangnya amanah, yang jujur, sehingga kekayaan negara bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Nah, ndak ini rakyat Indonesia itu kan, mohon maaf nih ya, sudah fanatik buta. Ketika ada kebenaran lari, ya kan? Nah, ketika sudah fanatik buta pada habaib contohnya, ya udah habaib aja, habaib. Wah, habaib dibelah mati-matian. Nah, ketika sudah ada fanatik buta pada BWLS, pada Kiai Imad, Kiai Abbas, ya sudah fanatik butanya pol sekali. Ini Masya Allah dalam hati saya, ini rakyat Indonesia itu nggak bisa melihat permainan dunia. Yang namanya dunia itu, kebenaran itu bukan seperti itu. Kebenaran hakiki itu bisa berubah-ubah, kecuali kalau memang Rasulullah. Kalau Rasulullah ya kebenarannya mutlak, wong itu Nabi. Ya, tapi kalau manusia biasa nggak begitulah. Nah, ketika sudah fanatik buta pada NU misalnya, nggak berani mengkritik NU. Nah, saya sebagai orang NU berkali-kali mengkritik NU itu langsung diserang mati-matian oleh warga NU. Saya dikira Wahabi, dikira seterusnya dan seterusnya, kan aneh orang Indonesia ini. Nah, ketika sudah fanatik buta pada Wahabi juga gitu, Wahabi dikritik nggak terima. Jadi NU, Wahabi dikritik, habaib, BWLS itu kan dikritik nggak terima. Padahal kami sendiri dikritik juga biasa. Bahkan kami menyatakan kalau sebagai seorang guru itu harus diuji dulu oleh calon muridnya. Itu kami selalu menekankan bahwa kepada murid-murid kami, siapapun yang ingin berguru kepada kami, uji kami dulu. Kami siap diuji oleh siapapun. Nah, setelah diuji, ya Anda berhak menjadi murid saya, kan gitu. Enggak, kalau zaman Indonesia enggak, yang harus diuji itu calon murid. Kalau mau kami enggak. Kalau Anda ingin berguru kepada saya, silahkan uji saya kemampuannya. Tapi nanti setelah Anda tidak bisa ya dan mengakui keilmuan saya, Anda harus sam'an wa ta'atan. Anda harus mendengar dan taat, begitu. Inilah yang harus dilakukan di Indonesia. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin.